Komisi 4 DPRD Kota Denpasar menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kota Denpasar, membahas persiapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2022, pada Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022. Rombongan dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Kota Denpasar Wayan Duaja, dan diterima langsung Kepala Disdikpora Kota Denpasar Anak Agung Gede Wiratama. Dalam pertemuan Komisi 4 dengan Disdikpora Denpasar ini, disepakati menghapus rencana jalur dampak COVID-19 dan jalur bina lingkungan dari jenis jalur zonasi, sehingga hanya ada jalur zonasi umum dengan total kuota 70%, lalu jalur afirmasi 5%, kemudian jalur prestasi 21% yang dibagi lagi ke jalur akademik 5%, non-akademik 16%. Terakhir jalur perpindahan tugas orang tua, wali 4%. PPDB di Kota Denpasar akan mulai dilaksanakan di pertengahan Juni tahun 2022. Dewan berharap PPDB tahun ini bisa berjalan lancar seperti tahun lalu. Kesepakatan kami masalah PPDB ini jelas dari zonasi ini, Pak. Yang diinginkan tadi kan sudah Bapak dengar juga sesuai dengan zonasi itu, kalau kita bawa ke umum yang 70%, diharapkan nanti sisanya itu sesuai dengan prestasi. Berarti jalur COVID dan bina lingkungan tidak ada, Pak ya? Oh, tadi kesepakatan sudah pada waktu sudah tidak ada, Pak, karena itu riskan. Harapan kami jelas PPDB ini berjalan lancar, objektif, transparan, tidak terganggu semuanya, baik antar dewan, kepala sekolah, dan Disdikpora. Pak, tadi soal harapan ada subsidi gitu, Pak, untuk sekolah swasta? Itu yang tadi kami pikirkan, Pak, karena yang tamat sekarang ini kan jelas sudah melebihi ini ya. Coba diterima 5.000 sekian ya, di bawah 6.000, tapi sisanya kami harapkan yang ke swasta itu harus pemerintah kota itu memikirkan subsidinya, Pak, biar ada nanti keringanan dari orang tua murid, biar yang dapat di sekolah swasta itu biar agak ya terlalu mahal lah pendidikan itu di swasta. Yang jelas kualitasnya sama dan harus ditingkatkan tenaga guru swasta. Kesepakatan bersama Komisi 4 dan Disdikpora ini akan segera dilaporkan oleh Disdikpora kepada Wali Kota Denpasar untuk kemudian dibuatkan juklak dan juknis. Lalu baru disosialisasikan ke pihak sekolah dan orang tua siswa. Kita mulai PPDB, Pak? PPDB nanti di bulan Juni, pertengahan Juni. Karena ini ada perubahan, kita kan harus melapor ke Pak Wali, sehingga kita akan ada perubahan juknisnya. Apa saja dari perubahan yang disepakati, Pak? Yang tadi kan dampak COVID dengan bina lingkungan dilebur menjadi ke zonasi umum. Ini perlu kita lapor ke Pak Wali, sehingga juknis dan perwalinya kan harus berubah. Apa nanti implikasi dari peleburan itu, Pak? Apakah ada implikasi? Secepatnya nanti kita lapor, setelah dapat arahan dari pimpinan, kita akan rubah juga juknis. Setelah itu kita sosialisasikan itu. Pak, untuk memastikan PPDB tahun ini bebas dari tadi intervensi, kecurangan itu seperti apa, Pak? Nah, dengan sistem yang kemarin kan Bapak Wali udah komit. Bapak Wali udah komit dengan sistem yang kemarin, ya kita lanjutkan yang baik. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Denpasar Emiliana Sriwahjuni juga memberikan pandangan dan masukannya untuk rencana pelaksanaan PPDB tahun 2022 ini. Ya, saya sepakat, tadi kita sudah sepakat dengan para dewan-dewan bahwa untuk bina lingkungan kita akan hapus karena itu akan mempersulit program, akan memperpanjang masalah. Sebaiknya kita kembali ke jalur zonasi umum seperti tahun-tahun lalu, karena tahun lalu itu sudah berhasil, sudah well done, kenapa harus diubah lagi? Saya berharap tahun ini penerimaan murid baru lancar, aman, dan terkendali. Ya, harapan saya pemerintah lebih banyak membantu, karena sekarang ini kan COVID itu belum selesai 100%, kita masih masa pemulihan, dan mudah-mudahan pemerintah juga membantu untuk orang-orang tua murid yang baru memulai perekonomiannya yang baru saja pulih. Ya, minimal mereka bantu masa uang pangkal kalau misalnya mereka tidak keterima di sekolah negeri, karena tadi kan kita lihat di data bahwa kemampuan pemerintah untuk menerima warganya sendiri hanya cuma 5.000, sementara yang 10.000 mau kemana? Masa kita tidak membantu, padahal kita cita-citanya ingin punya kota yang smart city. Smart city itu kan artinya pintar, ya. Dan harapan saya pemerintah membantu dalam proses pendidikan itu tidak setengah-setengah. Bu, tadi juga soal sekolah, Bu, agar
juga memberikan keringan, tidak bisnis atau profit oriented. Ya, saya berharap juga bahwa sekolah itu sebenarnya tidak harus profit oriented. Mereka juga ada sisi sosialnya, di mana mereka tuh untuk sisi sosial, ya dana-dana CSR-nya itu untuk sekolah itu diberikan juga untuk anak-anak yang tidak mampu. Orang tuanya itu banyak sekali yang masih baru mulai kerja lagi, baru mulai bangkit lagi. Harapan saya mereka tetap bisa dibantu, walaupun di sekolah swasta, karena toh sekolah swasta dan negeri hampir sama saja kualitasnya. Wakil Ketua Komisi 4 Ketut Sudana mengingatkan, PPDB agar benar-benar transparan bebas dari kecurangan, jangan sampai ada kepala sekolah kena OTT karena melakukan pungli saat PPDB. Mudah-mudahan ini pasal tidak terjadi, supaya teman-teman kita kepala sekolah tidak nanti ada kena OTT atau yang lainnya. Kami mohon Kepala Dinas Pendidikan, semua kita yang hadir ini, mari kita bergotong royong ya, ikut berperan aktif untuk PPDB di Denpasar ini bisa berlangsung kondusif terhindar dari OTT dan sebagainya. Anggota Komisi 4 lainnya Anak Agung Ngurah Gede Widiada yang akrab disapa Gung Widiada berharap semua pihak konsisten terhadap regulasi yang ada dan satya wacana dengan kesepakatan bersama. Ya, saya mendukung apa yang telah terjadi tahun kemarin, ya kita apresiasi, mudah-mudahan ini pertanda karena dari sistem dunia pendidikan ini kita ini kan ya kalau kita berorientasi kepada model kemajuan dan lain sebagainya, ini sudah jauh dari harapan sistem pendidikan nasional. Tapi kita mentolerir karena itulah kebijakan. Saya kira itu penegakan kami, mudah-mudahan ke depan kita satya wacana. Ini kalau kita ngomong satya wacana, mungkin di tengah suasana yang mungkin seperti yang beban masyarakat ini kita tahu gitu. Yang kepentingan masyarakat dan beban masyarakat kita tahu gitu. Karena sekolah negeri ini jujur bagi masyarakat yang berkemampuan lebih rendah ini dibutuhkan oleh mereka. Nah, ini adalah sebuah potret fenomena sosial kita yang kita harus antisipasi, dan di satu sisi ada rekan-rekan kita sekolah swasta yang juga jadi partner pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Bagaimana posisi mereka, kondisi mereka, sehingga ya kita di kota ini kita harapkan ke depan swasta dengan negeri memiliki kapasitas dan kemampuan di dalam melahirkan siswa-siswa berprestasi yang sebanding atau sejajar. Sekretaris Komisi 4 Wayan Warka mengakui masih ada dikotomi antara sekolah negeri dan swasta, dan memang yang paling membedakan adalah sistem pembayarannya. Dia melihat perbedaan sekolah negeri itu sebetulnya dengan swasta adalah di bidang pembayaran. Jadi oleh karena banyak para keluarga atau orang tua murid menginginkan anaknya lebih sedikit membayar, oleh karena itu berlomba-lomba untuk mendapatkan negeri di samping dekat. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya tentu kalau kita melihat kualitas dari sekolah itu mungkin tidak semuanya di negeri bagus, tapi ada juga negeri itu yang standarnya mungkin ada yang di bawah swasta, kita jujur saja menilainya seperti itu, tetapi tetap yang menjadi acuan yang Boman negeri lebih halus, lebih sedikit bayarnya, mungkin itu yang dituju. Anggota Komisi 4 lainnya Anak Agung Gede Putra Ariwangsa dan Cynthia Febriani juga mengapresiasi pelaksanaan PPDB tahun lalu dan diharapkan tahun ini bisa lebih baik, serta agar Disdikpora juga bisa bersinergi dengan Dinas Sosial. Tidak bisa kita pungkiri betapa transparannya PPDB tahun ajaran 2021 lalu, dan saya selaku rakyat pada saat itu pun sungguh sangat sudah turun langsung mensosialisasikan bagaimana aturan yang kita buat sudah betul-betul nyaris sempurna pada tahun lalu. Inilah mungkin yang akan tidak
terjadi moral marit bagi saya kalau kita sosialisasinya itu secara jelas dan gamblang di para sekolah-sekolah dijelaskan bahwa sebelum dia menentukan untuk kelulusan, mungkin kepala sekolah harus menerangkan kepada orang tuanya, oh ibu bisa masuk di zonasi, oh ibu bisa masuk di sini, oh ibu bisa masuk di situ. Nah inilah yang penting, ada wacana dan pembicaraan yang jelas dengan satu arah. Jadi kita pun di dewan-dewan nggak akan dimintain bantuan yang begitu-begitu saja, dia nggak salah tangkap kita sebagai dewan. Nah inilah. Dalam PPDB tahun 2022 ini total ada 13.751 orang siswa tamatan SD yang akan melanjutkan ke jenjang SMP. Sementara daya tampung SMP negeri, dari 15 SMP negeri yang ada di Kota Denpasar hanya 5.320 orang. Jadi sisanya harus bersekolah di SMP swasta. Bali 1 mengabarkan.